Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah santren virtual yang saya hormati, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sebuah keniscayaan. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ayyul amalu ahabbu ilallah? Qala Rasul, as-salatu ala waqtiha. Summa ayyu? Qala Rasul, birrul walidain. Summa ayyu? Qala Rasul, al-jihadu fi sabilillah. Hadirin sidang jamaah santren virtual yang saya hormati, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dipahami bahwa bagaimana pentingnya, wajibnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua atau berbuat baik kepada orang tua. Hadis itu menyatakan bahwa perbuatan yang paling baik dilakukan atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha. Dalam riwayat yang lain dikatakan as-salatu ala miqatiha. Kemudian setelah itu adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Hadirin sidang jamaah pesantren virtual yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ini dapat dilihat pada surah Luqman ayat 4. Yang maksudnya bahwa bagaimana wajibnya seorang anak berbuat kepada orang tua yang dilukiskan dalam ayat ini. Dikatakan bahwa bagaimana orang tua kita melahirkan, kemudian menyapitnya, menyusui, mengurusi dan lain sebagainya selama kurang lebih 2 tahun. Dan itu tidak pernah mengenal jerih dan payah, tidak mengenal siang dan tidak mengenal malam. Olehnya itu, seseorang anak adalah wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalau kita melihat sebagaimana yang telah digambarkan surah Luqman ayat 14. Selanjutnya dalam surah An-Nisa disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Pada kesempatan yang lain kita juga selalu dituntut bagaimana kita memberikan perlakuan yang baik, bahkan kalau perlu kita katakan perlakuan istimewa. Olehnya itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, paling tidak sebagai seorang anak kita harus yang pertama-tama adalah satu, yaitu senantiasa menepati janji, dan kalaupun ada nazar yang tidak sempat dilaksanakan oleh kedua orang tua kita, kemudian dia lebih dahulu mendahului kita, maka kita sebagai anak berkewajiban untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan apa yang telah dicanangkan atau telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kedua orang tua kita,
sepanjang apa yang telah direncanakan itu adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama kita atau syariah Islam. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan sahabat-sahabat ataukah keluarga-keluarga ataukah teman-teman terdekatnya supaya itu terjalin komunikasi dengan baik. Dan tentu yang keempat adalah bagaimana kita senantiasa mendoakan menjadi supaya dia senantiasa di alam kuburnya ataukah ketika dia masih hidup senantiasa merasa bahagia, tenang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isa mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Ya. Apabila telah meninggal seseorang, maka putuslah amalnya kecuali ada 3, yaitu shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin shalih yad'u lah. Hadis riwayat Muslim. Yang maksudnya bahwa jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan dunianya kecuali 3. Adalah yang pertama, sedekah jariyah, adalah meninggalkan jejak-jejak keberkahan, apakah berbentuk sumbangan dan lain sebagainya, memberikan wakaf. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sangat bermanfaat. Dan tentu yang ketiga adalah doa anak yang saleh terhadap keduanya. Demikianlah ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.